Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, siang ini kita akan mengkaji bersama ya. Ada sebuah pertanyaan ya. Limada shollu ala janazati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para sahabat itu mensolat jenazah ya? Yaitu jenazahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu furoda, yaitu sendiri-sendiri. Tidak ada yang menjadi imam atau berjamaah, ya, tidak secara berjamaah. Kenapa sahabat itu tidak sholat berjamaah, yaitu sholat jenazahnya kepada Rasul tidak dilaksanakan secara berjamaah, tapi sendiri-sendiri. Nah ini kalau yang belum tahu ya sejarahnya, jadi ketika Rasulullah wafat disolatkan, nah sholatnya itu tidak berjamaah, ya. Tapi para sahabat melakukannya sendiri-sendiri. Ya, ini jawabannya bagaimana nih para pemirsa ya? Nah, ini ada dari kitab Al-Um yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Beliau berkata dalam kitab Al-Um itu karena agungnya urusan Rasulullah SAW ya. Dan para sahabat itu saling berlomba-lomba ya untuk lebih dahulu ya, atau yang ingin istilahnya, wah saya saja yang berebut untuk menyolatkan jenazah daripada Rasulullah SAW ya. Dan juga ada perkataan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah imam kalian, pemimpin kalian, hayyan wa mayitan ya. Yaitu pemimpin kalian semasa beliau hidup maupun ketika beliau wafat. Ya, jadi Sayyidina Ali mengingatkan kepada para sahabat yang lain bahwa Rasulullah itu adalah imam, pemimpin bagi kalian, baik ya ketika beliau hidup maupun ketika beliau wafat. Jadi istilahnya ketika Rasulullah wafat, ya jenazah. Nah ini tidak ada yang kemudian mengimami sahabat-sahabat yang lain untuk sholat jenazah secara berjamaah, ya, karena semua merasa masih menjadi makmumnya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah ini kalau Imam Zarqoni berkata ada pendapat lain, ya, yaitu dikatakan karena kalau dalam kitab itu disebut kila, ya itu berarti dikatakan, berarti pendapat ini lemah, ya. Ini pendapat yang lemah mengatakan bahwa tidak ada persetujuan di antara para sahabat tentang siapa yang akan menjadi khalifah atau pengganti daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pendapat yang lemah. Pendapat lemah yang kedua yaitu karena Rasulullah telah berwasiat dengan itu. Ya, ini diriwayatkan oleh Bazzar dan Al Hakim ya, dengan sanad yang di dalamnya majhul ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengumpulkan keluarganya di rumah Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, para keluarganya itu bertanya, siapa yang menyolatkan engkau wahai Rasul? Rasul berkata, jika kalian sudah selesai memandikanku, mengkafani aku, maka taruhlah saya di sariri, yaitu di ranjang saya. Kemudian kalian keluarlah, ya. Sesungguhnya yang pertama kali menyolatkan aku adalah Jibril, kemudian Mikail, kemudian Israfil, kemudian malaikat maut, ya, malaikat pencabut nyawa bersama pasukannya, ya, bersama bala tentaranya, ya, dari golongan malaikat semuanya, ya. Kemudian kalian masuklah, ya, pelan-pelan, ya. Kemudian sholatlah kalian atasku wasallimu taslima, dan ucapkan salam, ya. Itu diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan Imam Hakim terhadap hadis ini. Tapi ini ada sanadnya yang majhul di situ, ya. Nah, kalau kita lihat dari pendapat Imam An-Nawawi, ya, rahimahullahu taala, ya, beliau berkata hampir sama dengan dikatakan oleh Imam Syafi'i, karena tidak ada yang mau menjadi imam dalam sholat jenazah secara berjamaah, ya, itu karena begitu agungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan juga karena mereka para sahabat berlomba-lomba untuk lebih dahulu atau ingin lebih dahulu untuk menyolatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umnya. Jadi itu para pemirsa ya, kenapa sholat jenazahnya Rasulullah itu dilakukan sendiri-sendiri oleh para sahabat, tidak secara berjamaah.
Terima kasih para pemirsa, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.